Saat ini banyak mahasiswa itu fokus untuk mengejar IPK, Ya. tapi lupa untuk mengasah skill dan karakter. Pendidikan tidak dibatasi oleh ruang, kelas, batas waktu, kursi, SKS, dan lain sebagainya. Maka belajar di kampus 12 SKS, 16 tatap muka, pertemuan, skripsi, tesis, disertasi itu hanya melengkapi syarat-syarat standar manusia modern. Tapi dalam pendidikan Islam yang penting, yang profesor doktor di kampus, jabatan, rektor, wakil rektor, kaprodi, ketua jurusan, yang LCMA dosen, yang LC pondok, yang makbul ngajar ceramah, keempat-empat ini berangkat umroh justru yang punya travel malah yang nggak selesai. True story, kisah nyata. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik mau gagal semua. Jangan mengukur standar keberhasilan hanya pada mumtaz, jahid jiddan, very good, good, makbul. Bukan. Di tengah era media sosial yang serba cepat dan serba bebas berpendapat seperti sekarang, menurut Ustadz, adab apa yang sering hilang dari generasi muda dan bagaimana seharusnya mahasiswa dapat menjaga adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya generasi yang sabar untuk nunggu iklan sampai 5 menit. Sekarang kalau dia iklan langsung dia skip. Jadi generasi sekarang adalah generasi yang gak sabaran, generasi yang tidak mau menunggu, generasi yang tidak mau menanti. Saya adalah generasi yang kalau ngomong dengan orang bahasanya adalah bahasa lisan. Apa kabar bapak? Apa kabar kiai? Apa kabar ibu? Apa kabar teteh? Assalamualaikum. Generasi sekarang adalah generasi yang bahasanya bahasa tulisan. ASS WRWB. Jawabannya WWW. Lagi di mana? Di kampus. PUS. Bahasa itulah yang terbawa, sehingga saat ngobrol nggak ada sopan santun, seperti ngobrol sama AI. Izin bertanya Ustadz, Ya. saat ini banyak mahasiswa itu fokus untuk mengejar IPK, Ya. tapi lupa untuk mengasah skill dan karakter. Menurut Ustadz, saat ini kompetensi apa yang harus atau paling penting nih untuk dimiliki mahasiswa saat ini, hari ini, sehingga nantinya di masa depan kita ini siap untuk menghadapi tantangan itu, baik itu di dunia kerja maupun di tengah masyarakat. Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dalam pendidikan Islam, pendidikan tidak dibatasi oleh ruang, kelas, batas waktu, kursi, SKS, dan lain sebagainya. Maka belajar di kampus 12 SKS, 16 tatap muka, pertemuan, skripsi, tesis, disertasi itu hanya melengkapi syarat-syarat standar manusia modern. Tapi dalam pendidikan Islam yang penting adalah komunikasi dengan baik, berintegritas, kejujuran, tepat waktu, berdisiplin. Saya kalau memberikan pembekalan kepada adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir setiap tahun, saya kasih tahu ilustrasi begini. Yang nilainya bagus, mumtaz, profesor doktor S3. Yang nilainya di bawah itu jayid jiddan, LCMA. Yang di bawah itu jayid, LC. Yang di bawah itu makbul. Yang di bawah itu rasib. Tapi itu hanya di bangku kuliah. Setelah pulang ke Indonesia apa yang terjadi? Yang profesor doktor di kampus, jabatan, rektor, wakil rektor, kaprodi, ketua jurusan, yang LCMA dosen, yang LC pondok, yang makbul ngajar ceramah, keempat-empat ini berangkat umroh justru yang punya travel malah yang nggak selesai. True story, kisah nyata. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik mau gagal semua.
Jangan mengukur standar keberhasilan hanya pada mumtaz, jaid jiddan, very good, good, makbul. Bukan. Sesungguhnya ujian itu bukan pada ujian sidang munaqashah. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di masyarakat ini. Di masyarakat inilah nanti ujiannya. Maka adik-adik persiapkan dari sekarang 5 kesuksesan. Yang pertama, sukses tadi. Yang kedua, sukses ngaji, jangan hanya study, ngaji dengan kiai. Yang ketiga, sukses organisasi. Yang keempat, sukses komunikasi. Yang kelima, sukses metodologi. Insya Allah bekal inilah yang akan dibawa terjun ke masyarakat. Saya positif thinking, saya berpikir husnuzon, adik-adik semua akan sukses di masa akan datang insya Allah. Amin. Demikian. Baik. Pertanyaan saya, di tengah era media sosial yang serba cepat dan serba bebas berpendapat seperti sekarang, menurut Ustadz, adab apa yang sering hilang dari generasi muda dan bagaimana seharusnya mahasiswa dapat menjaga adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya generasi yang sabar untuk menunggu film yang ada hanya hari Ahad, hari Minggu. Saya generasi yang sabar nunggu di depan TV dari pagi sampai jam 11 siang baru muncul filmnya di TVRI, namanya Little Missy. Yang senyum berarti udah tua. Saya generasi yang sabar untuk dengar lagu musik itu nunggu seminggu sekali, namanya Artis Safari. Saya generasi yang sabar untuk nunggu iklan sampai 5 menit. Sekarang kalau dia mau nonton film langsung dia buka Netflix, langsung dia buka YouTube. Sekarang kalau mau dia nonton musik langsung dia buka. Sekarang kalau dia iklan langsung dia skip. Jadi generasi sekarang adalah generasi yang gak sabaran, generasi yang tidak mau menunggu, generasi yang tidak mau menanti. Saya adalah generasi yang kalau ngomong dengan orang bahasanya adalah bahasa lisan. Apa kabar Bapak? Apa kabar Kiai? Apa kabar Ibu? Apa kabar Teteh? Assalamualaikum. Generasi sekarang adalah generasi yang bahasanya bahasa tulisan. ASS, WRWB. Jawabannya WWW. Lagi di mana? Di kampus. PUS. Bahasa itulah yang terbawa sehingga saat ngobrol nggak ada sopan santun, seperti ngobrol sama AI, nggak ada basa-basinya, nggak ada tutur katanya. Maka jangan terpengaruh dengan ini. Biasakan berbudi bahasa, biasakan berkomunikasi. Berkumpul 3 orang mahasiswa. Zaman dulu kami ngobrol, apa kabar, dari mana, mau kemana, orang tua gimana, kampung gimana. Sekarang 3 orang duduk di jam yang sama, nunggu kelas yang sama, la salam wala kalam. Masing-masing dengan temannya sendiri, dengan grupnya sendiri, dengan dunianya sendiri. Ada yang pingsan di sebelah, bukannya ditolong malah dipoto. Langsung diupload, ada orang pingsan, langsung dikomen, kasihan, kasihan, kasihan. Mau dibawa kemana hubungan kita? Maka jangan hanya terpaku kepada sosial media. Ustadz Somad mengejek sosial media, tapi Ustadz sendiri pakai sosial media, ya. Saya pakai Instagram, saya pakai TikTok, saya pakai FB, saya pakai WhatsApp. Tapi saya ngerti dengan emosi saya. Saya kalau diejek orang, saya marah, saya ngamuk, bisa saya banting. Maka supaya saya tidak kelahi dengan orang, bagaimana caranya? Saya minta bantuan sama Ustadz Hilmi Firdausi. Ustadz, aku lagi diserang orang, bantu aku dong. Yang ngatur Facebook, Instagram, TikTok, itu yang ngaturnya admin. Supaya apa? Menyelamatkan diri saya. Ustadz takut apa? Iya, tahu sendiri. Kalau sampai saya balas itu komen-komen, DM message, itu bahasanya ngeri-ngeri itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Gawat, saya aja yang kurus, hitam, pesek begini masih banyak yang mau, apalagi yang ganteng-ganteng macam kalian. Oleh sebab itu
cerdas. Handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Tapi yang punya handphone maka cerdas berkomunikasi, cerdas bersosial media. Kalau sosial media, berapa banyak orang berhasil ternak lele melalui YouTube? Berapa banyak orang berhasil menjadi pembuat kolam ikan akuarium dengan aquascape dengan melalui YouTube? Berapa banyak orang bisa lancar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia melalui YouTube? Kalau dengan YouTube itu dapat ilmu, silakan. Tapi kalau hanya menghabiskan waktu scroll habis paket, jangan. Oleh sebab itu, berpikir cerdas, intelektualnya tajam, spiritualnya tajam, emosional. 3 kecerdasan: intelektual, spiritual, dan mampu cerdas mengatur emosional. Insya Allah adik-adik semua selamat kalau bisa menyelamatkan diri dalam 3 poin. Jangan sendirian, mesti berjamaah. Ada mentor, ada guru, ada senior, ada penasehat. Orang Islam nggak bisa selamat sendirian. Watawasau bil haq, watawasau bisawab. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan Ustadz Abdul Somad selalu sehat walafiat.